Halo semua, balik lagi dengan Google Sobi. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk Figma Power dari Chainsaw Man. Ini adalah figur power saya yang ketiga. Sebelumnya saya pernah unboxing dan review untuk Nendoroid Power dan juga SAV Quartz Power. Tapi di video ini, kita akan lihat Figma Power akan seperti apa. Jadi ini figur yang udah datang dari bulan Desember, tapi karena saya baru balik dari trip saya ke Jepang, saya baru unboxing dan review sekarang ya. Figur ini saya pre-order dari AmiAmi dengan harga 8.130 yen. Langsung kita lihat sama-sama figur Power ini seperti apa ya. Oke, untuk dari boxnya ini yang lebar dengan dominan colornya di sini warnanya pink, dan kalian of course bisa lihat figur dan beberapa preview dari posenya. Jadi untuk figur Power sendiri yang SAV Quartz bisa dibilang kalau kalian lihat dari penampilan pun sudah kelihatan berbeda dengan Figma Power ini. Jadi mungkin ini ada baik dan enggaknya. Bagusnya of course ini dua figur karakternya sama, dari line berbeda dengan look yang berbeda. Tapi of course karena berbeda mungkin selera orang akan beda-beda. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk Figma Power ini seperti apa. Kita lihat dulu untuk instruksinya. Bisa benernya lumayan simple sih, tapi mungkin dibaca aja, terutama untuk pasang Miawi dan untuk pasang blade hammer yang gede ini. Jadi dibaca sekilas saja ya. Untuk articulation ini masih standar untuk Figma figure. Di sini of course di rambutnya ada articulation juga, dan untuk dari pergerakan sisanya ini masih standar Figma. Jadi karena dari outfit juga akan terhalang, jadi bisa dibilang cukup oke ya. Menurut saya nggak sampai bagus banget karena banyak terhalang sana sini, tapi ini sort of yang saya sudah expect dari figur Figma dengan outfit Power seperti ini. Jadi mungkin bisa dibilang mungkin dari artikulasi lebih menarik yang SAV Quartz ya, mungkin dibanding ini. Tapi ini menurut saya masih bagus. Ini bagian baju yang dalamnya bisa digerakin sedikit, dan kakinya juga oke. Overall masih standar Figma figure, menurut saya cukup oke ya. Di sini untuk sisi penampilan, menurut saya overall looknya sudah kelihatan bagus. Di sini dari rambutnya kelihatan bagus, mukanya kelihatan bagus, dan ada devil hornnya yang warna merah juga sudah bagus. Overall look dan overall sculpting untuk rambut dan mukanya menurut saya sudah kelihatan bagus. Di sini most of the outfit nggak terlalu bisa digerakkan. Kalian lihat untuk dari dasinya dan bagian bajunya seperti itu sudah di sculpting seperti itu. Jadi kalian mungkin hanya bisa gerakin sedikit, tapi nggak sampai signifikan sekali. Dan ini juga bagian belakang dari outfitnya juga seperti itu sculptingnya ya. Overall look menurut saya cukup bagus, dan secara warna menurut saya Figma Power ini juga sudah kelihatan bagus ya. Lalu untuk face partnya ada dua. Ini versi yang seperti dia ketakutan untuk expressionnya, dan satu lagi yang lebih excited dengan mulut terbuka ya. Lalu ini ada Miawi. Kalian bisa lihat Miawinya ini nggak di sculpted full, jadi hanya sebagian aja. Dan untuk di attach ke bagian dari outfit Power, nanti pas kita bikin pose saya akan kasih tahu gimana caranya. Lalu ke bagian dari weapon parts kita ada dua blood knives-nya. Ini overall secara sculpting menurut saya cukup oke, cukup standar untuk Figma weapon parts. Dan ini ada hammer, ada dua hammer. Kita lihat dulu yang kecil. Menurut saya ini sama dengan knife ya. Menurut saya secara detail nggak sampai detail banget, tapi overall look sudah oke lah ya. Lalu ini yang mungkin weapon part yang paling menarik. Ini blade hammer yang besar, dan di sini dia terpisah. Jadi untuk pegangannya dan hammernya adalah dua part yang terpisah. Di sini saya suka dengan sculpting dari blade hammer ini, dan di sini ada spot untuk dipasang ke stand. Karena jika kalian mau pasang pose dengan blade hammer ini terlalu lama, mungkin bisa dipasang standnya karena buat balance figurnya lebih bagus. Overall look saya suka dengan blade hammer ini ya. Kita akan langsung pasang aja pegangannya ke blade hammernya, sangat straightforward seperti ini. Kalau sudah dipasang, make sure kalau sudah terpasang dengan pas, dan seperti itu aja, sangat gampang dan simple untuk pasang kedua parts dari blade hammer yang besar ini ya. Lalu ini adalah hand parts yang datang dengan figurnya, ada 4 pasang
Ini menurut saya cukup standar untuk Figma dan cukup oke. Ini ada extra joints-nya. Ini bagian dari stand-nya. Ini stand untuk blade hammer. Yang ini stand untuk figurnya. Yang terakhir adalah base-nya. Kita akan bikin pose. Pertama, kita akan posein Figma Power dengan Miaowi. Dipasang di bagian outfitnya seperti itu. Lalu kalian tinggal adjust saja posenya seperti apa. Saya kira-kira pose yang pas adalah seperti ini. Jadi menurut saya sangat simple untuk pasang Miaowi ke power ya. Tapi mungkin ini disadvantage juga karena cuma bisa posein Miaowi seperti itu ya, karena nggak fully sculpted. Lalu untuk powernya, saya akan ganti face partnya dengan yang ini. Dan bisa dibilang cukup gampang untuk ganti-ganti parts dari power. Tapi seperti saya bilang di awal, di instruction, tetap dibaca aja, terutama untuk pasang blade hammer ya. Nanti kita akan lihat gimana caranya. Untuk kedua hand parts-nya saya akan ganti yang kanan dan yang kiri karena saya perlu kedua hand parts-nya, kedua tangannya ini buat memegang blade hammer-nya, karena secara look kelihatan lebih bagus dan menurut saya lebih nge-support figurnya juga lebih bagus ya. Di sini kita pasang ke stand dan base-nya seperti ini ya. Next of course kita akan pasang stand untuk yang blade hammer ke base-nya dulu. Kalau sudah, kita akan pasang blade hammer ke kedua hand parts dari Figma Power. Untuk pasangnya juga step forward sama seperti kebaikan Figma weapon parts lainnya ya. Kalau sudah dipasang seperti ini, kita adjust dulu posenya yang kalian sudah comfortable, baru kalian pasang ke standnya seperti ini. Overall kelihatannya mungkin agak ribet, tapi sebenarnya sangat gampang dan sangat simple untuk pasang blade hammer yang besar ini dengan stand dan ke figurnya Figma Power juga. Dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Figma Power dari Chainsaw Man. Untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Denji, lalu dengan Figma Nobara, lalu dengan SAV Guards Chainsaw Man, dan yang terakhir dengan SAV Guards Power. Kita selesai untuk unboxing, kita langsung masuk ke review untuk figur Figma Power ini. Overall look menurut saya cukup bagus. Secara kemiripan ini mirip dengan karakternya Power yang kita lihat di manga dan animenya. Overall color juga bagus. Untuk sculpting dari rambutnya, outfitnya, ini menurut saya sudah kelihatan cukup oke. Jadi overall look menurut saya sudah cukup bagus, no complaint dari saya. Dan untuk artikulasi ini standar Figma, tapi of course ini akan ada terhalang untuk beberapa artikulasinya karena dari outfit, dan memang standar Figma memang seperti itu. Jadi menurut saya cukup oke aja untuk artikulasi. Weapon parts saya suka dengan yang didapat. Mungkin favorit saya adalah blade hammer yang gede. Jumlah hand parts yang didapat ini standar Figma, dan untuk face parts ini cuma 2. Ini mungkin bisa ditambah 1 lagi. Untuk Miaowi kelihatan cukup oke, tapi saya kurang suka karena di sculpting seperti itu. Jadi hanya ada 1 pose yang bisa dibikin dengan Miaowi. Mungkin lebih better dia ada include 2 Miaowi, 1 yang fully sculpted. Overall saya cukup puas dengan figur Figma Power ini karena menurut saya kelihatan bagus dan partsnya menarik. Menurut saya recommended ya. Sini aja untuk unboxing dan review untuk Figma Power ini. Gimana menurut kalian untuk figurnya? Let me know down in the comment ya. Ini saya minta maaf karena ini lumayan lama. Saya baru unboxing dan review karena saya baru balik dari trip saya ke Jepang. Jadi mohon dimaafkan. Dan jika kalian mau lihat saya beli barang apa aja di Jepang, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Langsung nonton aja ya. Untuk next video, saya akan unboxing dan review untuk SAV Guards Yuzuriha dari Hell's Paradise Jigokuraku. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.